Untuk memilih antara parlementer atau presidensial, berikut perbandingannya. Sistem parlementer, kelebihannya jika memilih sistem parlementer ini, fleksibel, pemerintahan lebih mudah diganti jika tidak efektif, hubungan erat antara eksekutif dan legislatif. Kekurangannya jika memilih sistem parlementer ini ialah ketergantungan pada dukungan parlemen, bisa terjadi ketidakstabilan politik. Sistem presidensial, kelebihannya jika memilih sistem presidensial ini, kepemimpinan kuat, pemisahan kekuasaan jelas, stabilitas politik lebih terjaga. Kekurangannya jika memilih sistem presidensial ini adalah potensi konflik antara eksekutif dan legislatif, sulit mengganti presiden jika tidak efektif. Kesimpulannya adalah pilih parlementer untuk fleksibilitas dan koalisi, dan pilih presidensial untuk kepemimpinan yang kuat dan pemisahan kekuasaan yang jelas. Ada beberapa hal untuk membentuk negara X, negara kesatuan atau federasi, yaitu keberagaman wilayah. Negara kesatuan cocok untuk negara dengan wilayah dan budaya yang homogen. Federasi cocok jika ada keberagaman etnis, budaya, dan geografis yang signifikan. Desentralisasi, negara kesatuan memberi kontrol terpusat, cocok untuk pemerintahan yang efisien dan terorganisir. Federasi memberi lebih banyak otonomi kepada daerah untuk mengelola urusan lokal. Kelebihan apabila negara X memilih sistem pemerintahan parlementer yaitu adalah yang pertama, fleksibilitas dalam mengambil keputusan. Itu artinya pemerintah bisa dengan cepat untuk mengganti kebijakan apabila diperlukan. Terus yang nomor dua, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Itu artinya kinerja pemerintah lebih transparan dan lebih bertanggung jawab karena diawasi langsung oleh parlemen. Yang nomor tiga, stabilitas kerja yang relatif. Kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer yaitu adalah yang pertama, rentan terhadap krisis politik. Itu artinya jika dukungan parlemen berkurang bisa terjadi perubahan pemerintahan secara tiba-tiba. Terus yang nomor dua, bergantung pada mayoritas parlemen. Jika pemerintah sangat bergantung pada mayoritas parlemen, sehingga jika parlemen berubah, pemerintahan bisa terganggu. Tapi dengan adanya sistem pemerintahan parlementer, pemerintah jadi lebih mudah beradaptasi, lebih terbuka dan stabil ketika bekerja. Apa sih teori konstitusi dan kedaulatan itu? Jadi, teori kedaulatan dan konstitusi itu berkaitan erat dalam konteks hukum dan pemerintahan. Teori kedaulatan rakyat itu menegaskan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi, dan konstitusi itu sendiri berfungsi sebagai pedoman untuk membatasi kekuasaan negara dan untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah berlandaskan dengan hukum. Nah, ini kan ada contoh kasus nih. Menurut kamu, jika beberapa kelompok mendesak agar konstitusi negara X menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sepenuhnya, namun ada kelompok lain yang mengusulkan agar kedaulatan diatur melalui perwakilan yang kuat oleh lembaga legislatif dengan kontrol minimal dari rakyat langsung. Dari permasalahan negara tersebut, kita dapat mengambil contoh, misalnya dari negara Indonesia yang mengadopsi teori kedaulatan rakyat. Nah, itu tuh terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya di Indonesia itu masih dilakukan melalui sistem perwakilan seperti DPR dan MPR untuk mewakili rakyat dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi, menurut pendapat aku, negara X ini juga bisa menerapkan sistem yang sama di negaranya agar terjadi keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan perwakilan. Karena keseimbangan ini dapat menciptakan stabilitas sosial. Karena masyarakat ini merasa dirinya itu terwakili dan merasa dirinya itu didengar dalam pengambilan suatu keputusan. Aku mau nanya juga nih sama kamu. Misalnya, kamu jadi ahli tata negara. Gimana kamu menyarankan negara X ini untuk merumuskan konsep kedaulatan dalam konstitusinya agar mencerminkan prinsip demokrasi dan stabilitas politik
Oke, jadi ada beberapa saran nih. Yang pertama itu menetapkan pasal yang tegas yang menyatakan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Terus, menyediakan berbagai mekanisme untuk rakyat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan seperti pemilihan umum, referendum, dan sejenisnya. Terus, yang kedua, menetapkan sistem pemisahan kekuasaan dan sistem check and balance untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menetapkan konstitusi sebagai hukum yang mengikat semua lembaga negara dan warga negara. Dan yang ketiga itu, konstitusi harus cukup fleksibel terhadap perubahan zaman dan membuat mekanisme yang ketat dan jelas untuk mengubah konstitusi itu sendiri agar sulit dimanipulasi oleh kelompok tertentu. Dan yang terakhir, konstitusi harus mengatur perlindungan hak asasi manusia, menjamin kebebasan berpendapat. Hai Are. Halo Dia, kamu lagi ngapain? Aku lagi lihat-lihat nih sistem pemilu apa yang lebih baik untuk lembaga perwakilan. Menurut kamu sistem yang paling baik itu apa sih? Sebelumnya, sistem pemilu itu ada 3. Yang pertama, sistem proporsional. Yang kedua, sistem distrik. Dan ketiga, sistem campuran. Terus, menurut aku, sistem yang lebih baik untuk pemilu itu sistem campuran. Karena sistem campuran itu sudah mencakup dari kedua sistem tersebut, yaitu proporsional dan distrik. Terus, sistem campuran juga sudah menciptakan representasi yang lebih adil. Dan dengan ini diharapkan semua suara dapat didengar, baik dari kelompok mayoritas maupun minoritas. Hal ini juga mendorong keberagaman politik, karena membuka ruang bagi beberapa partai dan calon untuk bersaing dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Kira-kira ada nggak sih kekhawatiran terhadap kelompok minoritas di sistem campuran ini? Nah, kan seperti yang aku udah bilang tadi, kita tidak perlu khawatir karena sistem campuran sudah menciptakan representasi yang lebih adil baik dari kelompok mayoritas maupun minoritas. Tetapi ada juga yang berpendapat nih, dari sistem distrik kan bisa kita ketahui kalau sistem distrik itu tidak bisa mewakili kelompok minoritas, karena jika mayoritas memilih satu calon, maka suara dari kelompok minoritas bisa hilang. Oleh karena itu, kita penting untuk mempertimbangkan bagaimana setiap sistem dapat mempengaruhi keterwakilan dan keberagaman dalam lembaga perwakilan. Begitu, Ria. Ya, aku jadi paham nih. Makasih ya, Re. Sama-sama. Oh iya, Ria, aku mau nanya balik nih. Nanya apa tuh? Kita sambil duduk aja kali ya. Oke. Jadi pertanyaanku, menurut kamu solusi terbaik untuk menjamin representasi kelompok minoritas itu gimana ya? Sebenarnya menjamin representasi kelompok minoritas di lembaga perwakilan itu merupakan tantangan yang kompleks yang membutuhkan solusi yang lebih komprehensif. Nah, untuk mencapai representasi yang adil bagi kelompok minoritas itu, kita harus melakukan pendekatan yang lebih komprehensif juga. Oh begitu. Terus kira-kira ada nggak solusi atau pendekatan yang lebih komprehensif itu? Mungkin aku sebutin beberapa aja kali ya. Yang pertama itu mengadopsi sistem pemilu proporsional. Terus yang kedua menerapkan sistem kota. Yang ketiga membentuk daerah pemilihan khusus serta upaya untuk mengatasi akar penyebab diskriminasi serta ketidaksetaraan. Nah, beberapa solusi tadi bagus untuk jangka yang lebih panjang. Beberapa pendekatan tersebut juga diharapkan bisa terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis, supaya di mana suara semua warga negara itu dapat didengar dan diwakili oleh lembaga perwakilan dengan baik. Oh begitu. Oh iya, aku jadi paham deh sedikit, Ria. Makasih ya. Iya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat negara. Jadi apa itu alat-alat negara? Alat-alat negara adalah lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi dari pemerintahan, seperti menjaga keamanan, menegakkan hukum,
dan mengatur kehidupan masyarakat. Oh Ilim, Woi, apa kabar lo? aku ada pertanyaan nih. Ya, menurutmu bagaimana cara mengatur lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan? Oke, baik, itu ada beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Yang pertama, pemisahan kekuasaan. Setiap lembaga harus memiliki wewenang yang jelas dan terpisah, dengan fungsi eksekutif untuk menjalankan hukum, legislatif untuk merancang undang-undang, yudikatif untuk menjalankan penegakan hukum. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian. Lembaga-lembaga tersebut harus saling mengawasi dan mengendalikan. Yang ketiga, independensi dan akutabilitas. Proses seleksi pejabat tinggi harus transparan dan berdasarkan merit, serta ada kewajiban bagi lembaga untuk melaporkan hasil kerjanya secara terbuka kepada publik. Yang keempat, mekanisme pemahjulan. Ada prosedur untuk pemahjulan yang adil untuk pejabat tinggi yang menyalahgunakan kekuasaan. Yang kelima, peran masyarakat sipil dan media. Masyarakat dan media harus memiliki kebebasan untuk mengawasi, mengkritik, dan menuntut akutabilitas dan lembaga negara. Oke, menurut kamu itu aja, Lim? Ya, menurut aku itu aja. Oke, terima kasih. Ya, sama. Gina, kamu tahu nggak sih prinsip-prinsip utama yang harus diutamakan seperti efisiensi, transparansi, atau akuntabilitas, dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan di negara X? Oke, aku jelasin ya. Dalam prinsip efisiensi, negara X dapat menerapkan sistem pelayanan publik online untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pelayanan. Lalu, prinsip transparansi, negara X dapat mewajibkan publikasi laporan keuangan pemerintah secara berkala dan menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut. Lalu, prinsip akuntabilitas, negara X dapat memperlakukan sistem evaluasi kinerja bagi pejabat publik dan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Dengan menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, negara X dapat membangun pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, tadi kan aku udah jelasin tentang prinsip-prinsip utama yang harus diutamakan seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut kamu, prinsip yang mana yang baik menjadi prioritas utama di negara X? Habis dengan penjelasan dari kamu sih, aku mikirnya ya, yang sebaiknya menjadi prioritas utama di negara X adalah transparansi, dikarenakan dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan memberikan masukan yang positif. Selain itu, transparansi juga mendukung akuntabilitas dan efisiensi dengan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi tindakan pemerintah secara langsung dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi efisiensi. Nah, untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, negara X harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membangun platform digital untuk akses informasi publik yang mudah. Yang kedua, mengadakan forum diskusi publik secara rutin untuk mendengar aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, menetapkan regulasi yang mewajibkan laporan berkala dari semua pemerintah mengenai kinerja dan penggunaan anggaran. Dengan menetapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, negara X dapat menciptakan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab, sehingga menjamin kesejahteraan rakyatnya secara berkelanjutan. Oh, benar juga ya. Oke, jadi aku bakal ngejelasin nih langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara X dalam menjalin hubungan regional tanpa perlu melibatkan kedaulatannya. Yang pertama ada negosiasi dan diplomasi multilateral. Pada diplomasi multilateral ini dapat memperkuat posisi negara X dalam merutinkan kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa perlu mengikuti sistem yang tidak sesuai dengan identitas politiknya. Yang kedua ada memperkuat prinsip non-intervensi. Artinya negara X harus menegaskan komitmennya pada prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara lain.
yang sesuai dengan prinsip hukum internasional. Yang ketiga adalah fokus pada kerjasama ekonomi. Artinya negara X harus menekankan bahwa tujuannya untuk bergabung dalam organisasi regional adalah untuk kesejahteraan ekonomi dan tidak ada hubungannya dengan politik. Yang keempat, pembangunan kerjasama sektoral yang signifikan, yaitu negara X dapat membangun kerjasama sektoral dengan negara-negara lain di bidang-bidang tertentu tanpa melibatkan politik. Yang kelima adalah penguatan identitas nasional dan kedaulatan, yaitu berarti negara X harus menunjukkan secara jelas meskipun terbuka secara kerjasama regional, sistem politik dan struktur pemerintahannya itu atas keputusan rakyat dan tidak dapat dipaksakan oleh negara lain. Dan yang terakhir yaitu membangun aliansi strategis. Artinya negara X dapat mencari aliansi strategis dengan negara-negara yang memiliki pandangan yang sama tentang sistem pemerintahan. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah tadi, negara X dapat menjalin hubungan yang regional tanpa perlu melibatkan kedaulatan rakyatnya. Oke.